Sebelum kita memulai mata pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doanya. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Nah, sekarang Ibu akan periksa kehadiran terlebih dahulu. Betty Kusumawardani, Hadir Bu. Elsa Rifatin, Hadir Bu. Fadilah Nur Cahyani, Hadir Bu. Fitri Lestari, Hadir Bu. Keisha Raya, Hadir Bu. Mona Septiana, Hadir Bu. Muhammad Nur Hafiz, Najwa Rama Masmara, Hadir Bu. Nurul Anissa. Hadir Bu. Berarti yang tidak masuk satu anak ya, yaitu Muhammad Nur Hafiz. Kemana dia anak-anak? Baiklah. Anak-anak, siapkan Al-Quran kalian, buka surat Ghafir ayat 60 sampai 62. Kita mengaji bersama-sama terlebih dahulu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku semuanya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, di sini Ibu Guru akan bertanya ya, apakah di sini ada yang sholat terburu-buru sehingga berzikir dan berdoa pun kepada Allah kita juga terburu-buru? Siapa yang pernah? Nah, maka dari itu, untuk saat ini kita rubah ya kebiasaan buruk kita yang awalnya terburu-buru saat sholat, terburu-buru saat berzikir dan berdoa kepada Allah, menjadi khusyuk dan tenang ketika berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dan berzikir kepada Allah merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa kita, anak-anak. Nah, apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan ada dalam keadaan kita apapun, maupun kita senang ataupun sedih. Maka dari itu, kita harus selalu meningkatkan berzikir dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam mempelajari materi berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat. Yang pertama adalah kita semuanya harus mampu menjelaskan pengertian berzikir dan berdoa. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu menjelaskan dasar hukum dalam berzikir dan berdoa setelah sholat. Kemudian yang ketiga adalah kita mampu menjelaskan hikmah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah sholat. Untuk menumbuhkan semangat pada pagi hari ini, kita cek semangat pagi dulu. Halo. Hai. Hai. Hello. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Semangatku, Bray. Yes. Siap belajar fikih? Siap, siap, siap. Baiklah anak-anakku semuanya, di sini Ibu Guru akan menyampaikan materi mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat. Nah, di sini Ibu Guru menyediakan gambar A dan gambar B. Di sini siapa yang bisa menjelaskan mengenai gambar A? Saya Bu. Ya, Mbak Keisha, silakan. Berzikir dengan khusyuk Bu. Baik, kemudian yang gambar B? Saya Bu. Ya, Mbak Betty. Mengangkat kedua tangan saat berdoa. Nah, iya, semuanya pintar semuanya. Nah, anak-anakku semuanya, Ibu Guru akan memulai materi pada pelajaran kali ini. Ibu Guru akan menjelaskan mengenai berzikir dan berdoa. Nah, anak-anakku semuanya, berzikir itu berasal dari kata al-zikru yang artinya mengingat.
Nah, sedangkan berdoa itu berasal dari kata al-du'a yang artinya adalah mengajak, memanggil, meminta tolong atau memohon sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku semuanya, jadi pengertian dari berzikir itu adalah kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian dengan membaca bacaan tertentu atau melakukan perbuatan tertentu yang disertai dengan penghayatan dari hati yang paling dalam upaya untuk mengingat Allah di setiap waktu dan tempat, bahkan dalam keadaan apapun. Nah, untuk pengertian berdoa adalah kegiatan ibadah yang dilakukan secara berjamaah atau sendirian anak-anak, di mana kegiatan tersebut membaca bacaan tertentu disertai dengan penghayatan yang mendalam dari hati yang paling dalam agar harapan-harapan kita itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan tempat tertentu. Nah, anak-anakku semuanya, di antara salah satu waktu yang paling dianjurkan untuk kita berdoa dan berzikir kepada Allah adalah di waktu sholat 5 waktu. Di waktu apa anak-anak? Sholat 5 waktu. Iya, pintar sekali. Nah, kemudian waktu tersebut itu merupakan salah satu waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan tempat yang paling utama adalah di masjid atau rumah Allah yang disebut dengan Baitul. Iya, Baitullah. Nah, anak-anakku semuanya, di sini apakah kalian mengetahui apakah berzikir dan berdoa itu sama atau berbeda? Sama, Bu. Kemudian atau berbeda? Berbeda, Bu. Iya, di sini ada yang menjawab sama dan ada yang menjawab berbeda. Maka dari itu, Ibu Guru akan menunjuk salah satu dari kalian apakah berzikir dan berdoa itu sama atau berbeda. Baik, di sini Ibu Guru akan menunjuk. Iya, Mbak Esa, silakan maju ke depan. Baiklah anak-anak, untuk tabel berzikir dan berdoa setelah sholat telah diisi oleh Mbak Elsa. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu. Anak-anakku semuanya, ternyata berzikir dan berdoa itu hampir tidak ada perbedaannya anak-anak. Mulai dari dilakukan secara jamaah atau sendiri sampai dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sama, perbedaan yang mendasar hanya terletak pada pengertian dasarnya, di mana berzikir itu berpengertian dasar artinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Kemudian untuk berdoa itu berupa pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anak, di sini apakah kalian sudah paham mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat? Paham, Bu. Baiklah. Kalau begitu, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dasar-dasar hukum dalam berzikir dan berdoa setelah sholat. Baiklah anak-anak, kita cek semangat pagi dulu yuk. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tunjukkan semangatmu. Semangat, semangat, Gubran. Yes. Baiklah anak-anak, kita masuki materi yang kedua, yaitu dasar hukum mengenai berzikir dan berdoa setelah sholat. Di sini ibu memiliki salah satu hadis riwayat Muslim yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Mathalal baitil ladzi yuzkarullah fihi wal baitil ladzi la yuzkarullah fihi mathalal hayyi wal mayyiti. Nah, di sini siapa yang mau mengartikan? Saya, Bu. Iya, Mbak Fadila, silakan. Artinya adalah perumpamaan rumah yang digunakan untuk berzikir kepada Allah dengan rumah yang digunakan untuknya. Laksana orang hidup dengan yang mati. Hadis riwayat Muslim. Iya, pintar sekali Mbak Fadila. Nah, anak-anakku semuanya, di sini telah diartikan oleh Mbak Fadila bahwa hadis riwayat Muslim artinya seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Fadila. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai makna yang terkandung dari hadis riwayat Muslim tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, hadis ini menjelaskan bahwa apabila di rumah kita walaupun banyak orang tetapi penghuninya tersebut
tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti di hakikatnya di hati Allah bahwa orang-orang tersebut seperti berpenghuni dalam rumah yang kosong. Nah, maka dari itu anak-anak, kita walaupun berpenghuni di rumah hanya ada 2 orang, 3 orang, atau 4 orang dengan keluarga kita harus selalu berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah kita selalu hidup di hati Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku semuanya, itu tadi penjelasan mengenai dasar hukum dari berzikir dan berdoa setelah sholat. Apakah semua sudah paham? Sudah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Iya, silakan. Kita juga sering melaksanakan sholat fardu 5 waktu secara munfarid, tidak berjamaah. Nah, apakah terdapat perbedaan berzikir dan berdoa secara berjamaah dan sendirian, Bu? Pertanyaannya bagus sekali, pintar sekali Mbak Mona. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan apakah terdapat perbedaan antara berzikir dan berdoa secara berjamaah ataupun sendirian. Nah, anak-anakku semuanya, tidak ada perbedaan pun dalam berzikir dan berdoa secara sendirian maupun secara berjamaah. Nah, karena perbedaannya mendasar itu hanya pada ketika kita berzikir dan berdoa secara berjamaah, maka suaranya akan lebih keras dengan dipimpin oleh imam. Nah, dipimpin oleh imam itu suaranya akan keras dan makmum akan bilang amin, begitu. Nah, kalau berzikir sendirian, nanti suaranya kita hanya boleh didengar oleh diri kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh untuk mengganggu tetangga kita. Kalaupun kita berzikir secara berjamaah maupun di masjid dan lain sebagainya, maka kita tidak boleh mengganggu kekhusyukan ibadah orang lain. Begitu anak-anak. Nah, apakah anak-anak sudah paham mengenai dasar-dasar hukum dalam berzikir dan berdoa dan juga pengertian berzikir dan berdoa? Sudah, Bu. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya ya. Siap, Bu. Baiklah anak-anak semua, kita akan memasuki materi yang ketiga, yaitu hikmah berzikir dan berdoa setelah sholat. Anak-anakku semuanya, ada hikmah di balik kita berzikir dan berdoa setelah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tenang, maka itu merupakan suatu amal perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang kedua anak-anak adalah selamat dari siksa-siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita semua akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman pada hati kita masing-masing. Kemudian hikmah yang keempat adalah anak-anak, yaitu menjadikan rezeki menjadi berkah dan hidup menjadi lebih nyaman. Kemudian hikmah yang kelima anak-anak yang dapat kita ambil adalah kita mendapatkan jalan keluar dalam menghadapi kesulitan dalam berbagai bentuk apapun itu kesulitannya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham mengenai materi hikmah dalam berzikir dan berdoa setelah sholat? Sudah, Bu. Iya, pintar semuanya. Baiklah anak-anakku semuanya, jika kalian sudah memahami materi tentang berzikir dan berdoa setelah sholat, maka Ibu Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok terlebih dahulu, yaitu tolong buka halaman 116 di buku paket kalian. Iya, kemudian Ibu Guru akan membagikan kertas ini dan di sini ada kunci. Nah, kunci dari gambar-gambar ini. Nah, di sini kalian akan merangkai sebuah kalimat dari kunci yang tertera pada gambar ini. Silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ini kelompok A. Ya, kemudian ini kelompok B. Baik, sudah paham ya tadi ya? Ya, silakan dikerjakan. Baik, kemudian ini sudah paham? Ada yang ditanyakan enggak? Ya, terus silakan dikerjakan. Selesai? Sudah, Bu. Silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Silakan untuk perwakilan kelompok pertama mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Perkenalkan nama dulu, kemudian kelompok, baru presentasinya. Nama saya Nur Anissa, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Di situ kamu menemukan berapa kunci, Mbak Anissa?
4, Bu. Ya, sebutkan. Zikir, sholat berjamaah, wudhu, dan sholat sendirian. Iya, sekarang coba kamu deskripsikan apa maksud kunci tersebut. Berzikir kepada Allah dapat dilakukan dengan berwudu terlebih dahulu agar semua tubuh dalam keadaan suci. Berzikir juga dapat dilakukan dengan sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Perbedaan yang mendasar hanya terdapat pada letak suara yang muncul dari bacaan berzikir secara jamaah dan sendirian. Di mana berzikir secara jamaah suaranya boleh dikeraskan dengan tidak mengganggu kekhusyukan orang lain yang beribadah di masjid. Sedangkan suara dalam berzikir sendirian dipelankan dan dicukupkan hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mendengarnya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali. Iya, pintar sekali. Baiklah, kita lanjut untuk kelompok 2. Silakan yang mewakili. Silakan perkenalkan namamu, kemudian kelompokmu, lalu sampaikan dengan presentasimu hasil diskusi tersebut. Saya Osari Fanti, saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di situ kamu menemukan berapa kunci, Elsa? 4. Coba sebutkan. Orang sedang senang, tangan menghadap ke atas, orang sedang menangis, orang sedang sholat. Ya, coba deskripsikan. Apabila kita saat berdoa dapat dilakukan dengan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan senang maupun keadaan sedih. Orang yang berdoa dengan khusyuk dapat dilakukan dengan mengangkat kedua tangan karena itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu waktu yang sangat dianjurkan dalam berdoa adalah setelah salat. Waktu tersebut merupakan salah satu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan doa-doa kita. Baiklah, tepuk tangan untuk Mbak Elsa. Silakan duduk. Baiklah anak-anak, terima kasih ya telah mempresentasikan hasil diskusi pada hari ini, yaitu baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Semuanya pintar, semuanya paham. Nah, sekarang apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Berarti semua sudah paham ya? Sudah, Bu. Lalu begitu. Nah, kalau begitu sekarang Bu Guru akan mengecek kemampuan kalian. Apa pengertian berzikir anak-anak? Mengingat. Apa pengertian berdoa? Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dasar hukum berzikir dan berdoa itu apa anak-anak? Hadis riwayat Muslim. Iya, pintar sekali. Kemudian hikmah berzikir dan berdoa setelah salat apa aja yuk? 1. Amal perbuatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. 2. Selamat dari siksa-siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hatinya. 4. Menjadikan rezeki menjadi berkah dan hidup jadi lebih nyaman. 5. Mendapatkan jalan keluar menghadapi kesulitan dalam bentuk apapun. Iya, semuanya pintar semuanya. Nah, sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, paham tidaknya apa yang Ibu Guru sampaikan hari ini? Tolong buka halaman 135 buku kalian. Nah, di situ ada sebuah tugas. Kalian bisa kerjakan kemudian dikumpulkan minggu depan ya anak-anak? Ya, Bu. Baiklah anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita untuk mengakhiri perjumpaan pada hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama